Kita sebenarnya buka seluas-luasnya, target kita minimal 8.000, tapi yang sudah daftar Inilah Dr. mungkin Kristen sampai saat ini yang mungkin berada di 4.000-an. balik pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia, yaitu Dr. Maxiren Rondonu, DHSM, MARS. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Vaksinasi COVID-19 adalah salah satu program penting tak hanya bagi pemerintah Indonesia, tapi juga bagi banyak negara dunia saat ini. Berbagai macam vaksin COVID-19 diperebutkan karena memang sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi secara global. Kita tahu bersama sejak program vaksinasi dimulai pada tanggal 14 Februari tahun ini, kita telah berhasil melaksanakan program vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Adalah Dr. Maxiren Rondonu, seorang dokter Kristen dari Minahasa, Sulawesi Utara, dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk mengawal atau mengomandoi vaksinasi COVID-19 di negara kita ini. Januari itu 5.800.000 vaksin harus masuk ke daerah. Beliau sebelumnya sudah meraih kepercayaan dari mantan Menteri Kesehatan sebelumnya, yaitu Dr. Terawan, dan kini kembali dipercaya oleh Menkes yang baru, yaitu Bapak Budi Gunawan. Dr. Terawan mempercayakan Dr. Maksi atau panggilannya Maron pada bulan Oktober 2020 sebagai PLT Kepala Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM. Jabatan inilah yang menjadi pembuka jalan bagi Dr. Maxiren Rondonu karena pejabat sebelumnya yaitu Bapak Ahmad Yuryanto dicopot dari jabatan Dirjen P2P Kemenkes oleh Dr. Terawan sendiri. Akhirnya, di bulan Januari 2021, Dr. Maxiren Rondonu ini menjabat sebagai PLT Dirjen P2P atau PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan tugas utamanya tugas yang sangat besar, yaitu untuk mengomandoi pelaksanaan dari vaksinasi COVID-19 di negara kita Indonesia ini. Dalam pesan lewat media sosial kepada media Sulut Fox, dia mengatakan demikian, "Mohon topongan doa, saya ditugaskan mengawal tugas utama Pak Menkes, jangka pendek vaksinasi COVID-19 dan penanggulangan COVID-19 secara keseluruhan." Wah, jadi tidak hanya vaksinasi COVID-19, tapi juga penanggulangan COVID-19 secara keseluruhan. Lalu dia melanjutkan, "Tugas ini sangat berat, tapi saya yakin Tuhan pasti menolong." Nah, inilah satu sisi spiritualitas yang luar biasa dari Dr. Maxiren Rondonu ini. Dia seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena dia mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat berat yang harus dipikulnya di tengah-tengah pandemi yang melanda secara global di dunia ini dan khususnya yang melanda negara kita ini. Dalam kurun waktu yang singkat, hanya dalam jangka 4 bulan, dia dipercaya untuk memimpin 2 unit eselon 1, yaitu PLT Kabadan itu dipercayakan oleh Pak Menteri Terawan, dan Menteri sekarang Pak Budi Gunawan mempercayakan beliau untuk menjadi PLT Dirjen P2P. Jelas, tugas dan kepercayaan dari Menteri Kesehatan itu juga adalah kepercayaan dari Presiden Jokowi sendiri, karena Menteri itu adalah pembantu Presiden. Dan tugas dari Dr. Maxiren Rondonu ini sangatlah vital dan sangat-sangat strategis. Luar biasanya Dr. Maxiren Rondonu ini sesuai dengan namanya, Maksi, dia bekerja dengan sangat maksimal. Dia terus bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan giat, mengingat tanggung jawab yang diembannya ini dan kebutuhan untuk dia mengerjakan tugasnya itu sangat besar di lapangan. Oh ya, sebelumnya Dr. Maxiren Rondonu, dia mengawali tugasnya di Kemenkes tahun 2018, yaitu dia dipercaya dan diangkat sebagai Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kapusrengun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bersyukur Tuhan terus memberikan kepercayaan dan satu kesempatan yang besar untuk dia melayani di tengah-tengah Kemenkes dan juga melayani dan mengabdi di tengah-tengah negara kita Indonesia ini. Sekali lagi bersyukur, puji Tuhan, ini satu anugerah yang besar buat Dr. Maron, Dr. Maxiren Rondonu ini, dan kami doakan supaya Dr. Maron ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam dunia di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Selamat melayani Dr. Maron, dan kiranya Tuhan terus memakai Bapak untuk menjadi saksinya, untuk menjadi berkat
di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, demikian sharing dalam video ini. Please jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Inspironi ini.